Halo semuanya, selamat datang di Cooking Club Pribadi Bandung bersama Miss Navela dan Miss Mai. Oke, hari ini kita mau masak apa sih, Miss? Hari ini kita akan masak chicken cream soup with the garlic bread dan Mango juice with lemon soda. Oke, mari kita langsung saja ya. Oke, kita lihat bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, kita butuh 100 gram ayam. Kemudian kita butuh cream soup base, tapi kalau nggak ada cream soupnya bisa diganti tepung terigu. Kemudian keju, wortel, jagung, bawang bombay dan bawang putih, margarin, susu UHT putih, garam, dan juga merica. Nah, kemudian untuk yang mango juice with lemon soda di sini kita bisa menggunakan buah mangga, kemudian es, kemudian daun mint, dan pasti lemon soda. Nah, selain itu biasanya cream soup itu dimakannya menggunakan garlic bread. Oleh karena itu kita juga akan tunjukkan ke kalian bagaimana cara membuat garlic bread. Yuk kita ikuti sama-sama cara membuatnya. Ayo, apa nih Miss yang perlu kita siapkan? Yang pertama kita akan tumis dulu bahan-bahan untuk cream soupnya. Kita nyalakan dulu kompornya. Oke. Nah, yang pertama kita masukkan adalah margarin. Kalau nggak ada margarin bisa diganti mentega juga boleh, atau kalau misalkan nggak ada bisa pakai minyak juga. Oh, siap. Jadi Ya, kita harus numis dulu ya bumbu-bumbunya. karena kan kita di sini pakai ayam ya. Nah, jadi ayamnya kita bikin supaya matang dulu, baru nanti kita tambahkan bahan-bahan yang lain. Nah, sebenarnya untuk cream soup sendiri itu bisa macam-macam isinya. Kalau untuk base-nya itu memang sup yang berasal dari atau yang isinya itu adalah susu dan juga tepung seperti itu. Nah, biasanya bahan utamanya itu adalah bawang bombay dan bawang putih, kemudian pakai susu dan keju. Setelah itu dikentalkan dengan menggunakan tepung terigu. Nah, tapi karena cream soup itu banyak sekali macamnya, jadi kita bisa tambahkan banyak bahan. Contohnya misalkan kayak kita sekarang pakai wortel dan juga jagung. Nah, bisa juga kita pakai jamur seperti itu. Kemudian bisa pakai kepiting untuk proteinnya. Jadi bukan cuma ayam. Jadi banyak banget. Kita bisa mengkreasikan sesuai dengan kesukaan kita atau favorit kita. Oke, cocok kali ya. Berarti kalian bisa pilih apa aja. Bisa pakai ayam, bisa pakai udang, kepiting. Terserah semau kalian gitu. Nah, setelah kita masukkan margarin dan juga bawang putih dan bawang bombaynya, kita tunggu sampai tercium wangi. Kemudian kita masukkan ayamnya. Iya. Dan ini sudah wangi ya, udah kecium. Dari sana kecium nggak? Apakah Dari, sudah ya. tercium? Dari sini sih sudah ya. Jadi Ya. langsung kita masukkan ayam ke dalam tumisan. Ya, langsung dimasukkan ayamnya. Nah, kemudian enak banget kalau misalkan cream soup ini dimakannya itu untuk appetizer. Jadi biasanya kalau kita sedang fine dining gitu ya di restoran, cream soup ini sering sekali disajikan sebagai appetizer atau hidangan pembuka. Nah, kalau dari asalnya cream soup ini berasal dari negara Australia atau mungkin turunan dari Inggris ya, dari Eropa seperti itu, karena kalau misalkan yang sup-sup seperti itu banyaknya kan memang di Eropa. Jadi ini biasanya digunakan untuk appetizer seperti itu. Nah, kalau misalkan ayamnya sudah terlihat pucat seperti ini, Ya, ini ya udah mateng ya berarti seperti tandanya. ini, tandanya sudah matang. Nah, kalau misalkan kenapa sih ayamnya harus ditumis dulu? Karena kan kalau kita masak daging ayam, itu kita harus benar-benar memasaknya sampai matang nih. Nah, karena memang daging ayam itu biasanya mengandung bakteri yang namanya salmonella. Nah, itu kurang bagus, itu bisa mengakibatkan penyakit kalau misalkan kita tidak memasaknya sampai matang. Jadi benar-benar ya kalau kalian sedang masak ayam, pastikan harus sampai matang betul. Seperti itu. Nah, kalau ayamnya udah matang, kita masukkan wortel dan juga jagung. Nah, oke. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Seperti ini. Baunya wangi banget ya. Oh, baunya luar biasa enak banget. Nanti kalian harus banget nyobain. Nah, kan besok hari Minggu tuh ya. Iya, Nah, atau mungkin siang ini juga kalian bisa langsung coba. Karena memang masaknya tinggal masukin semua udah jadi. Nah, kemudian kita tambahkan air sebanyak 650 ml atau kalau misalkan di gelas itu sekitar 2,5 gelas.
kayak gitu. Ya, lagi nih. Nah, kita masukkan sambil diaduk-aduk. Ini masih nggak apa-apa, banyakin aja. Nah, dikit lagi. Stop. Oke. Nah, kemudian ini ditunggu sampai mendidih. Kenapa mendidih? Karena kan tadi kita masukkan jagung dan juga wortelnya ya. Nah, untuk melunakkan wortel dan juga jagungnya, itu kita tunggu sampai mendidih. Oke. Nah, sambil kita menunggu supnya supaya mendidih, mungkin nanti Miss Navela bisa jelaskan bagaimana cara membuat garlic bread-nya. Oke, jadi untuk pelengkap dari sup ini kita bisa menggunakan garlic bread. Nah, di sini bahannya cukup sederhana. Kalian membutuhkan roti dan juga isiannya. Apa aja sih isiannya? Jadi di sini kalian bisa mencampurkan keju, margarin, garam, dan juga daun seledri. Cukup itu saja. Nah, setelah itu kita campur semuanya. Maka setelah itu kita bisa oleskan ke roti. Jadi kalian bisa gunakan roti apa aja terserah. Nah, di sini Miss pakai roti baguette. Nah, ini langsung saja kita oleskan. Nah, kalau kalian tahu, kalau misalkan sering makan di restoran pizza seperti itu ya, biasanya kan ada komplemennya berupa garlic bread seperti ini. Jadi kalian juga bisa bikin sendiri di rumah karena bahannya gampang banget. Kayak kalian cuma pakai margarin, tadi garam ya misalnya ya. Kemudian juga peterselli atau enggak kalau tidak ada peterselli bisa pakai seledri. Seperti itu. Kemudian kalian tinggal oles. Mau seberapa banyak itu tergantung kalian, sesuai dengan selera kalian. Nah, setelah dioles, setelah semua roti dioles, kemudian kita bisa langsung di oven. Kalau misalkan nggak punya oven gimana dong? Gampang, itu kita bisa pakai teflon aja. Nah, kemudian kalian taruh atau susun rotinya di atas teflon, kemudian masak sekitar 5-10 menit sampai rotinya itu agak kering, kemudian dia bisa langsung diangkat. Wah, Gitu. simpel banget nih bikinnya. Jadi selain simpel juga cepat gitu. Nggak perlu nunggu lama. Oke. Jadi nanti semua rotinya dioles. Nah, kemudian, setelah itu bisa dimasukkan ke oven ya, Miss ya. Oke. Nah, mungkin dimasukkan ke ovennya juga tidak boleh terlalu lama karena nanti bisa gosong ya, sekitar 10 menit saja supaya rotinya biasa lebih kering kayak gitu, biar lebih crispy kayak gitu. Nah, ini sudah cukup mendidih. Nah, kalau misalkan kita lihat jagung dan juga wortelnya itu sudah mulai lunak, kita akan tambahkan bahan yang selanjutnya yaitu susu. Ini susunya kita pakai susu UHT ya. Kalian boleh pakai susu yang low fat boleh, atau misalkan pakai susu yang full cream juga boleh. Nah, ini sudah terlihat warnanya berubah jadi putih seperti ini. Kemudian gitu ya kelihatannya. kemudian kita masukkan tepungnya ya. Ini cream base-nya. Kalau misalkan kalian susah dapetin sup cream base-nya, itu kalian bisa pakai tepung terigu. Kalau pakai tepung terigu dicairkan dulu pakai air kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan dicairkan pakai air, nanti kenapa harus dicairkan pakai air? Supaya nanti tekstur dari supnya itu menjadi lebih kental. Seperti itu. Biar kental dan creamy gitu. Betul. Taste-nya ya. Nah, selanjutnya kita masukkan keju. Nah, kejunya bisa pakai keju apa aja, boleh pakai keju cheddar atau boleh pakai keju slice juga boleh. Tapi jangan pakai keju mozzarella. Kenapa, Mas? Karena kalau keju mozzarella nanti dia teksturnya itu terlalu lunak kayak gitu. Jadi nanti agak susah untuk menyatu, iya. Jadi pakai kejunya cheddar aja atau enggak bisa pakai keju edam seperti itu ya, keju edam. Mungkin sembari kita menunggu supnya matang, kita oven dulu kali ya. Ya kan, Miss? Berapa lama? 10 menit. 10 menit. Ya. Oke, nah ini kita sudah lihat kalau misalkan supnya sudah mulai mengental, kemudian kita tambahkan sedikit saja garam dan juga merica bubuk. Oke. Nah, cukup kayak setengah sendok makan garam, kemudian setengah sendok teh merica. Nah, oke, kemudian diaduk-aduk. Nah, kemudian terakhir kita tambahkan seledri.
Tambahkan 1. Nah, 1 sendok seledri. Nah, sudah deh, kita tinggal tunggu supnya menjadi lebih kental, kemudian kita sajikan. Ini harus sampai Gitu. mendidih nggak ya? Ya, nanti dia akan mengental. Ini kelihatannya enak banget sih, sumpah. Jadi recommended banget buat kalian ya yang penasaran, karena ini sangat simpel dan Betul. cepat untuk dimasak gitu. Nah, Tinggal jadi masukin. apalagi kalau kalian suka banget kayak makanan-makanan western kayak gitu, pasti kalian akan suka karena rasanya itu milky, kemudian juga teksturnya tuh creamy seperti itu. Jadi pasti kalian akan lebih suka gitu dengan seperti ini. Ini kayaknya udah mendidih ya. Ya. Oke, kalau misalkan sudah mendidih, kita matikan. Nah, kita matikan. Kemudian kita akan sajikan. Oke. Nah, sambil tunggu dia agak sedikit tidak terlalu panas untuk disajikan, mungkin kita akan lanjutkan ke menu yang berikutnya. Oke, ke menu yang kedua ya, kita akan membuat apa tadi Mas? Mango juice with lemon soda. Nah, di sini kita akan membuat 2 versi gelas. Yang untuk Miss Mai dan saya. Mari kita buat bersama. Oke. Jadi apa sih yang perlu kita lakukan pertama? Kita tinggal masukkan mangga yang sudah dihaluskan gitu ya. Teksturnya jangan terlalu halus juga sih sebenarnya. Jadi ya yang penting dia bertekstur gitu. Jadi nggak yang kotak-kotak banget juga. Nah, langsung saja Miss. Oke. Mungkin kalau misalkan pakai blender, kalian cuman pakainya tuh blendernya jangan terlalu lama ya Miss ya. Iya. Kayak cuman sebentar Sebentar saja. supaya teksturnya itu jadi berbeda. Karena di minuman ini yang uniknya itu adalah dia punya tekstur mangga yang beda. Ya, ada yang dia itu lebih lembut, ada juga yang teksturnya itu chunky gitu. Iya, Jadi benar. kotak-kotak seperti itu. Ini boleh buah apa aja sih, mangga bisa, kemudian strawberry juga bisa, sesuai sama kalian aja. Yang sesuai yang kalian suka ya. Oke, mari kita mulai. Masukkan. Oke. Nah, kita masukkan mangganya yang sudah dihaluskan tadi. Sebenarnya kalau mau bikin juga nggak apa-apa. Oke. Coba kita ini ya. Ini sesuai selera kita ya Miss ya untuk jumlahnya ya. Iya, bener banget. Ini mangganya Kalau wangi suka banget. mangga, silakan tambahkan mangga yang banyak. Mangganya kita bisa pakai mangga apa aja berarti ya. Apa aja dong. Jadi Jadi yang ada aja yang. ini wangi banget loh. Ya. Ini kita pakai mangga apa sih? Ini kayak kita pakai mangga gedong gincu. Gedong gincu. Itu seperti nama apa ya? Gincu tuh kalau nggak salah dari bahasa apa ya, bahasa Jawa gitu yang artinya lipstick bukan sih? Iya. Karena warnanya tuh sangat menarik gitu iya, ya, jadi mencolok kayak gitu kan. mencolok kayak lipstick Mencolok gitu. Nah, selanjutnya kita masukkan es ke dalam gelas. Yes. Mungkin es batunya kalau misalnya kalian lebih suka yang diserut juga boleh ya Miss ya? Iya. Kayak bisa di yang kotak-kotak gini atau bisa juga yang sudah diserut kayak gitu. Oke. Sudah, Miss? Ya boleh. Nah, setelah itu baru kita masukkan yang terakhir, yaitu buah mangga yang kedua tadi yang dipotong kotak-kotak. Berarti kalau kita pakainya buah yang berbeda juga boleh ya? Boleh banget. Mau pakai berapa macam buah juga no problem gitu. Kira-kira rasanya gimana ya? Kayak lebih manis atau lebih seger gitu Miss? Manis dan seger sih pastinya. Oh, Karena iya. kan pakai lemon soda ya. Oh iya betul. Lemon sodanya sendiri kan ada rasa lemon yang seger gitu ya, dicampur dengan mangga yang juga manis, kemudian ada juga sensasi asamnya sedikit gitu. Jadi Iya, mungkin betul. lebih segar. Apalagi kalau diminumnya siang-siang kayak gini nih, wah ini Siang-siang pasti panas-panas gitu kan. enak banget. Pasti seger banget lah. Nah, setelah mangga apa lagi nih Miss? Nah, yang terakhir nih, lemon sodanya kita langsung tuangkan ke dalam gelas. Jadi ini yang bikin sensasinya apa ya? Lebih nendang gitu ya. Iya, lebih nendang gitu kan. Langsung kita masukkan saja. Wah, bisa dilihat kan? Jadi bubbles kayak gitu ya. Hmm. Nah, oke. Terus yang terakhir setelah Nah. dari lemon soda? Yang terakhir kita bisa hias dengan daun mint. Jadi biasanya boleh terserah apa aja. Kalau ada daun mint ya dikasih daun mint. Kalau misalkan ada yang lain apa lemon, Boleh pakai boleh lemon pakai juga. lemon juga. Tapi selain memberikan hiasan, ini juga bisa memberikan rasa juga kali ya, Bis ya. Iya, rasa
Jadi rasanya itu jadi lebih Segar. segar gitu karena ada rasa Iya, mintnya. betul banget. Oke, Oke. so ini dia. Tada. Ini adalah mango juice With lemon soda. lemon soda. Oke, kita taruh di sini. Mhm. Nah, ini juga sudah mulai hilang uap panasnya. Kemudian sudah terlihat kental ya, Miss. Iya. Nah, kemudian kita akan sajikan. Nah, kita ambil dulu nih roti garlic yang tadi sudah kita oven dan juga piring sajinya. Oke, nah ini kita akan ambil untuk cream soupnya. Wow, ini kalau misalnya kalian sering datang ke tempat makan yang restoran cepat saji, Mhm. pasti kalian tahu mirip-mirip sama cream Oh soupnya iya, apa nih? tahu. Iya, Ingat sesuatu kayaknya. iya ya. Benar-benar. Nah, setelah itu kita celupkan seperti ini. Wah. Kita tata di sini untuk garlic breadnya seperti ini. Kemudian kita kasih garnish dengan menggunakan daun seledri. Ini wanginya enak banget. Iya, wanginya. Kalian wajib coba banget deh di rumah karena ini buatnya gampang banget. Kemudian kalian juga bisa kombinasikan banyak bahan-bahan di sini sesuai dengan apa yang kalian punya atau sesuai dengan apa yang kalian suka. Seperti itu. Wah, udah beres. Sudah, cepat banget kan? Wah, ini udah gak sabar nih Miss mau langsung makan. Oke, nanti kita akan coba gimana sih rasanya cream soup yang udah kita buat dan juga mango juice with the lemon soda yang sudah kita buat juga. Pasti mantap banget nih. Oke, nah sekarang kita akan lihat ini udah jadi. Yuk kita cobain. Wah, gak sabar Miss, ayo. Oke, nah yuk. Coba ya. Creamy banget, gurih, dan enak banget. Wajib kalian coba. Bener banget, enak banget ternyata. Jadi bagi kalian yang suka creamy makanan yang kayak gini, Wajib banget sih. dicoba. Betul Recommended sekali. buat kalian. Oke, jangan lupa kalian coba di rumah resepnya karena gampang banget dan enak banget. Kita ketemu lagi di Cooking Club berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.